didapat fakta, tersangka FM selaku Dirut PLN telah melakukan pemufakatan untuk memenangkan salah satu calon dengan TSK HK dan TSK RR. Polisi bongkar skema korupsi 1 triliun rupiah yang libatkan adik Jusuf Kalla. Polri melalui Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipidkor, menetapkan Halim Kalla sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga uap, PLTU, 1 Kalimantan Barat. Adik mantan Wapres Jusuf Kalla itu diduga terlibat dalam pemufakatan untuk memenangkan lelang proyek senilai 1,2 triliun rupiah yang mangkrak hampir 1 dekade. Direktur Tindak Kortas Tipidkor Polri, Brigjen Totok Suharyanto, menyebut Halim Kalla bersama ex-direktur utama PLN, Fahmi Mohtar, dan pihak swasta dari PT BRN diduga menyusun skema pengaturan lelang agar konsorsium tertentu keluar sebagai pemenang. Mindset yang dibangun adalah pelaksanaan lelang tersebut didapat fakta, tersangka FM selaku Dirut PLN telah melakukan pemufakatan untuk memenangkan salah satu calon dengan TSK HK dan TSK RR selaku pihak PT BRN dengan tujuan untuk memenangkan lelang PLTU 1 Kalimantan Barat. Ujar Totok dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, 6 Oktober 2025. Proyek PLTU Kalbar berkapasitas 2x50 MW itu berlokasi di Kecamatan Jungkat, Kabupaten Mempawah. Meski tidak memenuhi syarat teknis dan administratif, konsorsium KSO BRN Alton OJSC diloloskan dan dimenangkan atas arahan Dirut PLN saat itu. Sebelum kontrak ditandatangani pada 2009, seluruh pekerjaan dialihkan ke PT Praba Indo Persada yang juga tidak memiliki kapasitas teknis. Peralihan ini disertai kesepakatan pemberian fee kepada PT BRN, dan PT Praba diberi hak sebagai pemegang keuangan konsorsium. Nilai kontrak proyek mencapai 80,8 juta dolar Amerika dan 507,4 miliar rupiah, atau sekitar 1,2 triliun rupiah dengan kurs saat itu. Kontrak efektif berlaku mulai 28 Desember 2009 dengan target penyelesaian pada 28 Februari 2012. Namun, proyek hanya rampung 85,56% dan terhenti sejak 2016. Amandemen kontrak dilakukan hingga akhir 2018. Sehingga PT KSO BRN telah menerima pembayaran dari PT PLN sebesar 323 miliar kurang lebih dan sebesar 62,4 juta USD. Itulah yang terjadi dengan total loss kerugian yang tadi telah disampaikan. Kata Totok. Audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, menyatakan kerugian negara sebagai total loss dengan nilai mencapai 62.410.523,20 dolar Amerika dan 323.199.898.518 rupiah. Jika dikonversi dengan kurs tahun 2009, total kerugian negara ditaksir sekitar 1,01 triliun rupiah. Kasus ini awalnya ditangani oleh Polda Kalimantan Barat sejak 2021, sebelum dilimpahkan ke Kortas Tipidkor Polri pada Mei 2024 karena kompleksitas perkara dan keterlibatan lintas institusi. Hingga berita ini diturunkan, Halim Kalla belum memberikan pernyataan resmi. Tribun News masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk konfirmasi lebih lanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.